Sistem Necromancer, bab 646 sampai dengan 650. Bab 646 Kamu berpura-pura menjadi burung di malam hari. Jika penjualannya diizinkan, cadangan obat-obatan tersebut pasti tidak akan cukup. Tetapi jika dijual melalui pelelangan, itu akan cukup untuk dijual untuk sementara waktu. Pada saat itu, menerapkan metode pemasaran dunia modern di sini mungkin akan membuahkan hasil yang baik. Pada awalnya, Wu Heng juga mempertimbangkan untuk menggunakan ramuan inti mayat untuk meningkatkan anggota dasar di dunia zombie. Benar saja, Li Yahong, Qi Hancai, bahkan Wang Chenggang dan Qiang Zi pun diberi obat. Namun dengan munculnya CCTV, Wu Heng mulai mengubah rencananya. Bagi orang-orang di akhir zaman, inti mayat tanpa efek samping adalah yang paling menarik kedua setelah ramuan kehidupan. Begitu distribusinya dirilis, dan semua anggota pangkalan memiliki radio, berita itu pasti akan tersampaikan. Saat itu, jika kita benar-benar menjadi sasaran berbagai kekuatan dan diancam dengan rudal, keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Sebaiknya jangan ungkapkan masalah ini kepada siapapun. Setelah menutup lemari es, Wu Heng keluar dari ruang alkimia dan menuju ke bawah. Turun ke bawah, beberapa pelayan sedang minum teh dan mengobrol di ruang tamu. Mendengar suara langkah kaki, dia berbalik untuk melihat. Guru, Annette dan Robert segera menyapanya. Minnie berkata langsung, "Tuan, Philippa pernah datang dan meminta Tuan untuk pergi ke pelabuhan. Jenazah yang dibawanya masih ada di sana. Butuh waktu 2,5 hari baginya untuk bergegas dari pabrik militer di dunia zombie ke pelabuhan Sanfu. Philippa juga telah kembali dari pelayarannya." Wu Heng melanjutkan, "Apakah ada sesuatu yang terjadi di pulau ini selama 2 hari aku pergi?" "Bukan apa-apa. Suster Weyer membawa banyak koin emas dan perak 2 hari ini. Dia juga bilang banyak orang datang ke pulau ini dan meminta kita untuk tidak masuk ke pulau ini kecuali perlu," kata Minnie sambil berpikir. "Bagaimana dengan Sanara? Suster Sanara datang ke sini kemarin dan tidak mengatakan apapun." Wu Heng mengangguk dan berkata, "Aku akan pergi memeriksa pelabuhan. Apakah Tuan akan kembali untuk makan malam nanti?" "Kembali, baiklah." Minnie tersenyum dan melambaikan tangan. Wu Heng meninggalkan rumah pemilik pulau itu bersama para pelayan kerangkanya. Kereta itu menjemput Philippa di jalan dan tiba di pelabuhan nomor 2 bersama-sama. "Ketika kami menaiki dek kapal fregat, kami melihat sejumlah besar mayat tergeletak rapi di dek. Peralatan pada badan telah dilucuti. Jika bukan karena kerangka yang menjaga di sekitar, saya khawatir itu akan menarik beberapa burung karnivora untuk datang dan mematuk mayatnya. Kamar mayat tidak bisa menampung begitu banyak jenazah, jadi kita tinggalkan saja di sini untuk saat ini," jelas Philippa sambil mengangkat bahu. Wu Heng tidak banyak bicara, tetapi bertanya, "Di mana tubuh pemimpinnya?" "Lewat sini." Philippa membawanya ke samping. Sesosok tubuh yang tertutup serbuk gergaji tergeletak rata di tanah, seperti landak. "Apakah petugas koroner sudah memverifikasi identitasnya?" Philippa menjawab, "Sudah kuperiksa. Pemimpin bajak laut itu, seorang pemimpin level 17, memiliki prestasi tingkat kedua, dan 4 anggota kunci juga ada dalam daftar buronan, dengan prestasi tingkat ketiga. Semua anggota asosiasi yang mengikuti kita ada di dalamnya. Tampaknya jenazah itu dikirim ke asosiasi dan kemudian dibawa kembali oleh Philippa." Wu Heng langsung melepaskan teknik pengendalian tulang ke arah mayat itu. Daging dan darahnya berjatuhan, dan kerangka itu perlahan berdiri. "Pendekar pedang kerangka, level 17. Informasinya masih akurat, sayangnya belum mencapai level 18. Seorang pendekar pedang, entahlah. Dia tewas tertembak meriam di kapal. Aku tidak melihatnya berbuat apa-apa," kata Philippa. "Oke, beri dia nama," kata Wu Heng. "Aku, nama apa yang harus kuberikan? Lihat dirimu, buatlah sesederhana mungkin dan mudah diingat." Wu Heng berjalan ke samping. Philippa menggaruk kepalanya kuat-kuat. "Bagaimana kalau memanggilku hiu besi? Hiu di dalam hiu." "Baiklah."
Wu Heng berkata kepada pendekar pedang kerangka itu, mulai sekarang, namamu adalah Hiu Besi, dan kau akan bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya. Saya mendengar bahwa seorang pendekar pedang level 17 ditugaskan untuk melindunginya. Mata Philippa langsung berbinar, sial, level 17 melindungiku. Tutupi dia rapat-rapat di luar dan jangan menimbulkan kepanikan, kata Wu Heng. Saya mengerti, kata Philippa dengan wajah gembira. Wu Heng terus berjalan ke belakang. Philippa mengeluarkan pakaian dan senjata dari cincin luar angkasa dan mengenakannya pada pelayan kerangkanya. Lalu dia berlari lagi. Setelah melihat mayat di tanah, dia menambahkan, aku sudah memeriksa harpi itu untukmu. Penampilannya tidak menarik, agak menakutkan, dan giginya tajam. Kau tidak bisa menggunakannya, jadi aku tidak membiarkannya hidup untukmu. Wu Heng mengerutkan kening, dan melihat wajahnya yang menyeringai. Dia tahu bahwa dia sedang mempermainkannya lagi. Setelah menatapnya, dia berkata, tidak apa-apa kalau kamu tidak tinggal. Kamu bisa memakai bulu-bulu itu dan berpura-pura menjadi burung untuk menemaniku di malam hari. Mata Philippa melebar. Apa kau serius? Kenapa? Kapten Philippa takut. Philippa mengangkat kepalanya. Aku hanya takut kau tak sanggup menanggungnya. Wu Heng tersenyum dan mengubah harpi di depannya. Kerangka Bansi level 9. Tidak banyak keterampilan yang tersisa. Hanya atribut dasar dan karakteristik terbangnya saja yang dipertahankan. Terus merilis Dead Course Battlefield, semua mayat di kapal berubah menjadi kerangka dan berdiri. Bersihkan tempat ini, perintah Philippa. Para kerangka mulai membersihkan dek, melemparkan kotoran yang telah berubah langsung ke laut. Setelah semuanya beres, mereka berdua menaiki kereta dan kembali bersama-sama ke rumah pemilik pulau. Malam tiba. Di kamar tidur, Wu Heng berbaring di tempat tidur, dan Philippa berjongkok di pinggangnya dengan lengan terentang, meniru postur burung yang terbang. Setelah melakukannya 2 kali, dia berkata, ini aksinya, dan suaranya jelek sekali. Bukannya aku tidak akan membawakannya untukmu. Harpi, bisakah kau juga menggerakkan pinggangmu seperti ini? Wu Heng memegang pinggang orang itu dan menatapnya dengan senyum di wajahnya. Philippa memalingkan muka, sedikit malu. Mana mungkin aku tahu. Mungkin penyihir seperti itu berteman baik dengan para bajak laut di kapal, tidak seperti aku yang hanya berteman baik denganmu. Wu Heng dengan lembut menepuk paha orang lain dan berkata, kemarilah. Philippa mencondongkan tubuh, menjulurkan lidahnya yang merah dan lembut, lalu berbisik, ayah, wangi sekali. Aku sayang ayah. Keesokan harinya, pagi, Philippa sarapan di rumah pemilik pulau sebelum kembali ke kedai dengan pelayan barunya. Semakin banyak perahu yang datang ke pulau itu akhir-akhir ini. Kapal-kapal dari Treasure Island juga diatur untuk berpatroli di sepanjang rute. Untuk mencegah munculnya lebih banyak bajak laut yang mengganggu keselamatan rute. Setelah Wu Heng menyelesaikan persiapannya, dia juga menuju ke dunia zombie. Saya membuat janji dengan Ki Hancai hari ini untuk pergi ke pelabuhan militer tersembunyi. Setelah tiba di dunia zombie, Wu Heng turun dari atas dan mendapati konvoi dan kerangka sudah menunggu di gerbang pangkalan. Dia membuka pintu mobil dan duduk di kursi penumpang, ayo berangkat. Ki Hancai juga mengangkat interkom dan berkata, ayo pergi dan biarkan kedua orang Korea itu menunjukkan jalan kepada kita. Konvoi itu dimulai, melaju keluar gerbang pangkalan, dan pergi menuju kejauhan. Di dalam pelabuhan militer, beberapa tokoh duduk mengelilingi meja bundar, mendiskusikan sesuatu. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berpenampilan barat, mengenakan seragam militer AS. Akhir-akhir ini suasana di pelabuhan Sanfu cukup ramai. Orang-orang di bawah berkata, sungguh meriah. Radio menyiarkan informasi penyelamatan setiap hari secara berulang-ulang. Saya benar-benar merasa seperti warga negara ini. Bukannya sia-sia. Aku sudah meminta seseorang untuk memeriksa. Jalan di luar sudah dibersihkan oleh kerangka-kerangka itu. Mereka masih punya sedikit kekuatan. Orang lain berkata dengan ragu, mereka tidak akan menemukan kita, kan?
Apa kau mau bergabung dengan mereka? Tentara Barat itu melirik yang lain dan memperingatkan, sebanyak apapun kerangka yang mereka miliki, bisakah mereka benar-benar menyerang kita? Senapan mesin dan artileri di luar sudah cukup untuk menghancurkan mereka menjadi kerangka. Itu benar, yang lainnya mengangguk. Saat dia berbicara, terdengar suara rendah dari interkom. Kami menemukan sejumlah besar kerangka, mengawal truk-truk mendekati pangkalan. Beberapa orang yang tadinya tenang tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya, dengan sedikit ekspresi terkejut dan curiga di mata mereka. Apa yang Anda katakan akan menjadi kenyataan. Orang-orang itu benar-benar menemukan saya di sini. Apa yang harus kami lakukan? Seseorang bertanya dengan cemas. Jangan terburu-buru. Pria berseragam militer yang memimpin rombongan itu mengangkat interkom dan bertanya, berapa banyak kerangka, berapa banyak kendaraan? Ada sekitar 3.000 kerangka dan 5 truk yang dimodifikasi. Mendengar angka ini, orang-orang di ruangan itu tiba-tiba merasa lega. Kalau kita hanya mengandalkan jumlah itu saja, akan sulit untuk menembus pertahanan kita. Pria berseragam militer itu merenung sejenak, mengangkat interkom, dan berkata, prioritaskan pencarian mutan yang mengendalikan kerangka itu. Jika ada kesempatan, bunuh dia langsung. Ya. Konvoi itu bergerak maju perlahan di bawah pengawalan kerangka. Saat kami mendekati lokasi target, suara kendaraan terdepan terdengar melalui interkom, kami sudah melihat pelabuhannya. Tidak ada zombie di dekat sini. Temboknya sudah dibangun kembali, jadi seharusnya ada yang selamat di sini. Wu Heng melirik ke depan melalui kaca. Melalui celah-celah jeruji baja, terlihat tembok setinggi sekitar 3 meter. Tembok tersebut dilengkapi dengan duri logam dan kawat berduri di bagian atasnya. Senapan mesin dan beberapa senjata berat juga terlihat di sana. Memang ada yang selamat. Hentikan konvoi itu, kata Wu Heng. Qi Hancai mengambil walkie-talkie dan memberi perintah, dan Wu Heng juga memerintahkan kerangka berkepala besar itu untuk berhenti bergerak maju. Di kejauhan, teriakan dalam bahasa Korea terdengar dari tembok. Ini pangkalan yang penting. Mohon sebutkan tujuan Anda. Bab 647 bergabung atau mati. Ruang lantai atas. Sebuah senapan runduk menyembul dari celah jendela, membidik ke arah sekelompok kerangka yang berbaris di kejauhan. Kerangka-kerangka yang mengenakan berbagai jenis baju sirah dan senjata mengelilingi konvoi yang bergerak perlahan. Berita tentang pasukan kerangka di pelabuhan Sanfu telah menyebar di radio. Bahkan ada siaran promosi pada waktu-waktu tertentu setiap hari. Mereka sudah berhenti bergerak maju, kata penembak jitu itu. Rekan teleskop berkata, jangan khawatir, ayo kita cari mutan yang mengendalikan kerangka itu dulu dan coba bunuh dia langsung. Kalau dia kabur, kita akan dapat masalah yang lebih besar. Aku tahu, jangan ganggu aku. Keduanya mulai mencari target mereka di bawah. Tiba-tiba salah satu kerangka berbalik dan melihat ke sini. Seolah-olah dia sedang melihat melalui teropong dan menatap tatapan matanya sendiri. Apa-apaan? Apakah dia menemukanku? Lokasi armada. Begitu Wu Heng turun dari truk, dia tiba-tiba merasakan krisis. Ekspresinya berubah sedikit, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah atap di kejauhan. Persepsinya yang meningkat membuat penglihatannya beberapa kali lebih baik daripada orang pada umumnya, dan dia dapat melihat pantulan penglihatannya di jendela hanya dengan sekali pandang. Sisi tubuh yang bersifat naluriah. Bang gelombang. Hampir pada saat yang sama, sebuah peluru mengenai pelat baja truk yang dimodifikasi, meninggalkan lubang peluru cekung. Senapan runduk. Hanya senapan runduk yang dapat mempertahankan akurasi seperti itu pada jarak yang begitu jauh. Wu Heng mengangkat tangannya dan melepaskan teknik kabut awan. Awan tebal dan kabut seketika menutupi keadaan sekitar, mengaburkan mereka. Pada saat yang sama, dia memerintahkan, semua kerangka serang dan bunuh semua orang. Hulala gelombang. Dalam sekejap, semua kerangka yang bersiaga berlarian, menyerah melindungi konvoi, bergegas keluar dari asap dan bergegas menuju tembok. Wu Heng melanjutkan berbicara kepada ketiga arwahnya,
Xiao Xiao, pergi dan bunuh penembak jitu itu. Glenda, kuasai tembok. Yang terpenting, jangan biarkan senapan mesin menembak. Benny, tetaplah bersamaku. Jika ada bahaya yang mendekat, segera beritahu aku. Jernih, hati-hati. Paman, tolong jangan mati. Jika kau terus membuang-buang waktu, aku akan berada dalam bahaya besar. Dimengerti, kata Xiao Xiao, lalu terbang ke atap gedung di satu sisi, sementara Glenda langsung menuju tembok di depan. Wu Heng membuka pintu mobil dan berkata langsung, konvoi harus mundur dan menjaga jarak. Qi Hancai memberi perintah melalui walkie-talkie. Konvoi itu mundur dan bersembunyi di balik gedung-gedung di persimpangan. Bang 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 gelombang. Para penembak senapan mesin di tembok mulai menembak. Peluru itu seperti jaring, berderak dan mengenai kerangka di barisan depan. Kerangka tersebut dapat mengurangi kerusakan akibat peluru, tetapi lapisan pelindung pada tubuh masih mampu menahan kekuatan peluru. Kerangka yang terkena tembakan jatuh ke belakang satu persatu, lalu terhuyung ke atas. Teruslah maju ke depan. Para prajurit di tembok itu perlahan-lahan melebarkan mata mereka. Dia menatap tak percaya pada kerangka yang bangkit lagi setelah terkena tembakan senapan mesin. Benda ini tak terkalahkan. Apa yang sedang terjadi? Sial, kerangka-kerangka ini tidak takut peluru. Gunakan senapan mesin. Senapan mesin tidak efektif. Cepatlah, jangan biarkan mereka menyerbu. Saat kerangka itu semakin dekat, semua orang mulai panik. Sambil menoleh, dia melihat ke arah lokasi senapan mesin. Tetapi orang yang mengoperasikan senapan mesin itu wajahnya merah dan urat-urat lehernya menonjol. Tolong aku. Klik gelombang. Detik berikutnya, di bawah tatapan semua orang, lehernya berputar 180 derajat ke belakang dan tubuhnya jatuh lemas. Semua orang tampak ngeri. Untuk sesaat, saya tidak dapat bereaksi dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Tolong, tubuhku bergerak sendiri. Prajurit lain memegang senapan, tubuhnya kaku seperti boneka, mengarahkan senapannya ke arah beberapa penembak mesin dan menarik pelatuknya. Bang 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 gelombang. Peluru mengenai rekan-rekannya di tembok, dan ratapan serta umpatan terdengar di pangkalan. Dalam sekejap, pangkalan yang dipertahankan ketat itu berubah menjadi kekacauan. Kerangka-kerangka itu memanjat satu sama lain, menginjak-injak satu sama lain bagaikan segerombolan semut, menyerbu tembok dan menerkam musuh-musuh yang ada di dalamnya. Para prajurit tidak punya cara untuk membela diri. Di depan mereka ada sekelompok kerangka yang menyerbu ke arah mereka, dan di belakang mereka ada teman-teman yang secara acak memberontak dan mengarahkan senjata mereka ke arah orang-orang mereka sendiri. Kemudian, kerangka itu memasuki pangkalan dan membuka pintu yang tertutup. Lebih banyak kerangka dituangkan ke pangkalan. Ruang samping lantai atas. Penembak jitu dan rekan-rekannya mulai mengumpulkan peralatan mereka dan bersiap untuk pergi. Situasi saat ini agak di luar harapan dan persiapan mereka. Seseorang yang dapat mengetahui posisi mereka terlebih dahulu dan menghindari peluru, situasi ini hanya dapat digambarkan di TV. Tapi itu benar-benar terjadi di depan mataku. Mencicit gelombang. Tiba-tiba, jendela di sampingku didorong terbuka. Apa yang sedang kau lakukan? Kata penembak jitu itu sambil mengerutkan kening. Saat mendongak, kulihat wajah temanku kaku. Ia berdiri tepat di ambang jendela dan melompat turun. Dengan suara keras, dia terjatuh dari tangga. Darah menyebar di bawah tubuh. Mata penembak jitu itu dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Detik berikutnya, tubuhnya tampak dikendalikan oleh suatu kekuatan. Tubuhnya condong ke depan tak terkendali dan dia pun terjatuh dari jendela. Wow 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 gelombang. Terdengar suara siulan. Sebuah helikopter lepas landas ke langit dengan hembusan angin. Tepat saat pesawat lepas landas ke langit, leher pilot tiba-tiba berputar ke belakang lagi, dan kabel headphone terlilit di lehernya. Pesawat itu mulai berputar di udara. Akhirnya, benda itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Semua orang di pesawat itu tewas seketika. Pertempuran itu tidak berlangsung lama.
Suara Glenda terdengar di telinga Wu Heng. Pangkalannya telah direbut. Aku sudah memeriksa setiap ruangan dan setiap sudut. Tidak ada yang selamat. Semuanya aman. Wu Heng mengangguk sedikit dan berbalik menatap Qi Hancai. Pertempuran di dalam sudah berakhir, biarkan konvoi masuk. Qi Hancai mengambil walkie-talkie dan memberi perintah. Konvoi mulai lagi, berbelok di persimpangan, dan langsung menuju camp. Beberapa kerangka yang tersebar dapat dilihat di sepanjang jalan. Meskipun kerangka itu sensitif terhadap karakteristik peluru itu sendiri, hal itu tetap menyebabkan sejumlah korban. Tapi jumlahnya tidak banyak. Dilihat dari jumlah tulang yang patah, mungkin hanya sekitar 5 atau 6. Konvoi itu melaju lurus melewati gerbang camp. Para prajurit kerangka telah mulai membersihkan medan perang. Hampir 40 mayat tergeletak di ruang terbuka di tengah. Wu Heng turun dari mobil. Para penyintas di belakangnya juga turun dari mobil. Qi Hancai memberi perintah untuk memeriksa lingkungan sekitar dan memanggil 2 perwira Angkatan Laut Korea yang memimpin jalan. Melihat mayat di tanah, kedua lelaki itu tampak serius dan pandangan mereka sedikit kosong. Mereka tidak menyangka akan jadi seperti ini. Hancurkan saja tempat ini secara langsung dan bunuh mereka semua tanpa menyisakan satu pun yang hidup. Ayo pergi ke pelabuhan, kata Wu Heng langsung. Mereka berdua membawa Wu Heng sampai ke pelabuhan pesisir. Pak Ketua, disinilah pelabuhan berlabuh. Fregat dan kapal militer akan singgah di sini untuk perbaikan dan perbekalan, kata seseorang. Wu Heng menoleh dan mengangkat alisnya sedikit. Di kejauhan, orang dapat melihat sebuah fregat yang identik dengan yang ada di dunia lain, serta 3 kapal biasa dan lebih dari 10 speedboat militer. Hanya satu, tanya Wu Heng. Kalau tadi tidak ada yang melarikan diri dengan perahu, pasti ada orang ini, jawab pihak yang lain lagi. Wu Heng memerintahkan tengkorak berkepala besar, suruh kerangka-kerangka menjaga tempat ini. Tabrakan gelombang. Lebih dari 100 kerangka berlari cepat dan memblokir seluruh pelabuhan. Setelah memeriksa port, kembali ke tengah pangkalan. Qi Hancai datang dengan gembira dan berkata, kemarilah dan lihatlah ke sini. Apa yang kau temukan? Wu Heng tersenyum dan mengikutinya. Qi Hancai membawanya ke gudang. Pintunya terbuka, memperlihatkan helikopter di dalamnya. Kepala, wakil kepala, ini helikopter Ling yang diangkut kapal. Helikopter ini diangkut oleh fregat dan dapat digunakan secara normal. Angkatan Laut Korea Selatan yang menyusul segera mengambil inisiatif untuk memperkenalkan helikopter. Wu Heng mengangguk, kalian berdua bisa menyetir. Akan ada beberapa pekerjaan inspeksi, dan pekerjaan mengemudi normal akan dilakukan oleh penerbangan Angkatan Laut, jawab pihak lain. Wu Heng tidak banyak bicara. Ayo masuk dan lihat apakah ada yang lain. Beberapa orang memasuki gudang di belakang bersama-sama. Di dalamnya ditemukan cadangan rudal, peluru, 3 senapan Gatling 7 laras, dan berbagai peralatan khusus kapal. 2 perwira Angkatan Laut mengikuti di belakangnya dan memperkenalkan semuanya satu persatu. Setelah memeriksa semua peralatan dan senjata di gudang, Wu Heng menaruh semua senjata dan amunisi biasa ke dalam cincin luar angkasa. Dia membawa beberapa orang keluar dari gudang dan kembali ke tempat mayat-mayat diletakkan. Kedua orang Korea yang menemani mereka merasakan ketakutan yang tak terjelaskan di hati mereka ketika melihat mayat itu. Dia berbisik, Ketua, kalau tidak ada yang lain, kami akan ke sana untuk membantu. Jangan pergi. Identifikasi mayat-mayat itu dan lihat mana yang teknisi, kata Wu Heng. Keduanya melirik mayat-mayat itu, tidak mengerti apa maksud yang lain, tetapi mulai mengenali mereka. Ada lebih dari 40 mayat, dan total 7 orang ditunjuk. Mayat 3 orang di antaranya masih utuh. Teknisi di bidang komunikasi elektronik dan peralatan kapal. Baiklah, kalian turun dulu, kata Wu Heng langsung. Keduanya mengangguk dan segera pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Qi Hancai. Wu Heng memandangi mayat-mayat itu dan bertanya, mari kita lihat apakah mereka bersedia bergabung dengan kita. Bergabung dengan kami, berubah menjadi kerangka.
Qi Hancai sedikit penasaran. Kamu akan segera mengetahuinya. Selama pertempuran, karena musuh memiliki senjata termal yang kuat, Wu Heng takut mereka benar-benar akan mengeluarkan senjata besar dan membunuhnya. Perintah yang diberikan kepada kerangka itu adalah untuk membunuh mereka semua, dan tidak membiarkan seorang pun hidup. Sekarang setelah keselamatan telah dipastikan, kita dapat mulai mempertimbangkan masalah staf teknis. Senapan mesin 7 laras yang dipasang di kapal semacam itu tidak dikontrol secara manual seperti senapan mesin biasa, tetapi merupakan struktur terpadu. Masih dibutuhkan sejumlah profesional untuk memasang benda semacam ini di kapal. Satu-satunya yang disayangkan adalah pilot di antara mayat-mayat itu meninggal dengan kematian yang menyedihkan. Tubuhnya terpelintir dan setengah kepalanya hancur. Dalam situasi ini, bahkan kebangkitan tidak dapat menghidupkan kembali orang tersebut. Satu-satunya yang dapat memuaskan ini adalah ketiga mayat yang relatif utuh dengan bekas-bekas pisau yang jelas pada tubuh mereka. Wu Heng berjalan ke mayat pertama, melepaskan teknik kebangkitan, dan kekuatan mayat hidup perlahan memasuki mayat. Batuk gelombang. Mayat itu tiba-tiba gemetar, terbatuk kering, dan muntah banyak darah. Qi Hancai terkejut dan tanpa sadar mengambil langkah mundur. Mereka semua mati untuk sementara waktu. Kembali hidup seperti itu begitu saja. Raja neraka yang sesungguhnya bertanggung jawab atas hidup dan mati. Wu Heng terus melepaskan teknik pemeliharaan kehidupan untuk mempertahankan kehidupan lawan. Teknisi yang baru saja hidup kembali dan berada dalam kondisi terluka parah menatap mereka berdua dengan ketakutan di wajahnya, dengan darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Wu Heng berkata, "Kami dari pangkalan pelabuhan Sanfu. Kami memberimu kesempatan. Jika kau ingin bertahan hidup, bergabunglah dengan kami dan bekerja untuk kami. Jika kau tidak setuju, kau akan mati." Pupil mata teknisi itu mengecil. Dia ragu-ragu dan mengangguk dengan susah payah. "Selamat datang, kau tidak harus mati." Wu Heng mengeluarkan sebotol ramuan penyembuh, membuka mulutnya, dan menuangkannya langsung ke mulutnya. Lukanya sudah membaik secara nyata, dan dia tidak akan mati bahkan jika penunjang kehidupan dilepas. Wu Heng terus menggunakan kebangkitan pada orang kedua. Setelah terluka parah, ia menggunakan bantuan hidup untuk mempertahankan hidupnya. Ia kemudian bertanya langsung, "Kami dari pangkalan pelabuhan Sanfu. Kami memberimu dua pilihan, bergabung dengan kami dan bekerja untuk kami, atau mati." Pria kedua melotot ke arahnya, melirik mayat-mayat di sekitarnya dari sudut matanya. Dia memalingkan kepalanya ke samping dan tetap diam. "Aku menghormatimu," Wu Heng berkata, dan melepaskan teknik mempertahankan kehidupan. Dia muntah banyak darah dan perlahan-lahan terdiam. Wu Heng mendatangi orang ketiga. Ia adalah seorang wanita dengan rambut beruban di pelipisnya. Ia tampak berusia hampir 50 tahun. Tidak mudah untuk hidup sampai hari ini di usia setua ini. Lepaskan kebangkitan dan pemeliharaan kehidupan secara berurutan. Berkata, "Bergabunglah dengan kami, atau mati." Wanita itu mengerutkan kening padanya. "Kamu jawab saja pertanyaannya secara langsung," kata Wu Heng langsung. Aku ikut." Akhirnya dia mendesah. Wu Heng membuka ramuan itu dan memberikannya untuk diminum, dan luka-lukanya menunjukkan perbaikan yang nyata. Ada staf medis yang mendampingi mereka, "Biarkan mereka datang dan merawat kedua orang ini," kata Wu Heng kepada Qi Hancai. Qi Hancai mengangguk, mengambil walkie-talkie, dan memberi perintah. Tiba-tiba, dua orang berlari menghampiri, seorang pria dan seorang wanita, keduanya adalah orang tua dari markas awal. "Bawa mereka ke ruang medis, awasi mereka, dan beritahu aku jika ada bahaya," perintah Qi Hancai. "Baik, Saudari Qi." Keduanya kembali untuk mengambil tandu, berlari 2 kali, dan membawa kedua orang yang terluka parah ke ruang medis di pangkalan. Wu Heng merilis Battlefield of the Dead untuk mengubah sisa mayat menjadi kerangka. Bergabung dalam antrian skeleton. Di dalam ruang konferensi yang luas, Qi Hancai berkata, "Fasilitas di sini jauh lebih lengkap daripada yang ada di pelabuhan Sanfu.
garasi, ruang medis, ruang konferensi, asrama. Ruangan-ruangan dengan fungsi berbeda-beda dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi beberapa ruangan ditinggalkan atau dipenuhi kekacauan karena kiamat. Tetapi tempat ini masih jauh lebih baik daripada pelabuhan Sanfu. Pangkalan militer harus lebih lengkap. Wu Heng mengeluarkan 2 botol air mineral dan menyerahkan satu kepada pihak lain. Qi Hancai mengambilnya, menyesapnya, lalu berkata, simpan di sini. Simpan saja untuk saat ini, lalu lihat bagaimana mengoordinasikan kedua pelabuhan, kata Wu Heng. Pelabuhan Sanfu dan pelabuhan militer ini memiliki fungsi yang sama dan tidak berjauhan. Lagi pula, jumlah penduduknya sedikit, jadi tidak ada gunanya memelihara keduanya. Kita akan membahasnya nanti. Oke, Qi Hancai mengangguk. Wu Heng melanjutkan, awasi mereka berdua dengan saksama dan jangan biarkan mereka keluar, untuk menghindari masalah. Aku akan menyuruh seseorang mengawasi mereka. Sisanya tidak ada apa-apanya, atur saja untukmu. Qi Hancai tersenyum dan mengangguk, bagaimana kalau kita pilih kamar? Keduanya berjalan keluar dari ruang pertemuan lagi dan menuju ke gedung asrama. Wu Heng memilih satu ruangan, dan Qi Hancai memilih pintu berikutnya. Saya sudah menetap di sini. Sisa urusan diserahkan kepada Qi Hancai. Wu Heng membuka gerbang asramanya dan kembali ke Pulau Harta Karun. Rumah besar pemilik pulau. Wu Heng menunggu sebentar di lantai pertama, dan makan malam disajikan. Beberapa orang duduk mengelilingi meja makan dan mengobrol tentang apa yang terjadi di pulau itu dalam 2 hari terakhir. Penjualan pena dan jam tangan yang dijual di Treasure Island memang tidak seramai dulu, tetapi masih banyak orang yang mengantre untuk membelinya setiap hari. Selain itu, pabrik-pabrik yang memproduksi pena dan jam tangan juga mulai berproduksi. Pembatasan pembelian kamar dagang akan dicabut kemudian, dan volume penjualan akan lebih ditingkatkan. Guru, apakah Anda masih ingat penyair Saban? Tanya Envier sambil mendongak. Apa yang terjadi pada orang yang mengadaptasi cerita detektif hebat itu? Wu Heng bertanya balik. Wu Heng masih memiliki kesan terhadap nama ini. Ketika pihak lain memperkenalkannya, saya juga teringat video pendek yang meneriakkan, Saipan, sebelum kiamat. Ingat saja seperti ini. Underfield berkata, tim mereka sudah siap dan akan tampil di Gedung Opera Gemflower. Anda diundang untuk datang dan menonton. Apakah ini publik? Tidak, aku melakukannya khusus untukmu. Aku harus melihat apakah kamu puas dengannya sebelum mempertimbangkan untuk melakukannya di luar, kata Envier setelah berpikir sejenak. Pihak lain telah mempertimbangkan segalanya dengan sangat hati-hati. Kalau begitu, ayo kita pergi melihat-lihat besok pagi. Weyer juga harus meluangkan waktu, dan kita bisa pergi bersama, kata Wu Heng langsung. Mata Mini, Annette dan yang lainnya berbinar dan wajah mereka langsung gembira. Envier pun mengangguk setuju, baik, guru. Setelah makan malam, beberapa orang mengobrol di ruang tamu sebentar, dan Wu Heng baru saja hendak naik ke atas untuk merakit senjata elektromagnetik. Gerbang halaman langsung diketuk. Mini pergi untuk membuka pintu, dan ketika dia kembali, dia diikuti oleh Sheila Rose yang mengenakan baju zirah dan memiliki pedang panjang di pinggangnya. Wu Heng juga sedikit terkejut melihat pihak lain datang saat ini. Apakah kamu sudah makan? Tanya Wu Heng. Aku sudah makan. Sila Gui duduk santai di seberangnya. Dia melepas helm dan pedang di pinggangnya lalu menyingkirkannya. Mini membawakan teh dan kue kering, lalu berlari ke ruang pelatihan, meninggalkannya sendirian. Apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Wu Heng menatap peri cantik jelita itu dengan bingung. Sila Gui menyesap tehnya dan berkata pelan, ingat perwakilan kamar dagang yang kau bunuh terakhir kali. Dia anggota perkumpulan rahasia. Saya berbicara tentang mantan suami Glenda. Ingat, apakah masalah ini sudah diselesaikan dengan kamar dagangnya? Wu Heng penasaran. Sila Gui berkata, tidak ada yang terjadi dengan kamar dagang. Saya berusaha menjauhkan diri dari hubungan ini. Saya bicara tentang klub kucing dan tikus. Klub kucing dan tikus.
Ada berita. Bab 648 Jalan Kilin. Adapun Wu Heng, masalah mantan suami Granda sebenarnya sudah berakhir. Alasan mengapa saya terus mengejarnya adalah karena saya ingin membebaskan Glenda dari urusan yang belum selesai. Mencari tahu tentang ordo rahasia dan perkumpulan kucing dan tikus adalah sesuatu yang ditemukan selama penyelidikan. Saya hanya tidak menyangka si Lagui akan melakukan investigasi yang terfokus. Si Lagui merenung sejenak dan berkata, markas besar mengirimkan kami beberapa informasi relevan. Wu Heng tidak mengatakan apa-apa dan mendengarkan dengan saksama. Si Lagui melanjutkan, menurut intelijen, perkumpulan kucing dan tikus didirikan bahkan lebih awal daripada ordo rahasia. Perkumpulan ini merupakan pasukan swasta yang dibentuk oleh geng, karavan, dan organisasi pencuri, dan kemudian digabung ke dalam ordo rahasia sebagai pasukan afiliasi. Menurut beberapa catatan arsip, banyak anggota perkumpulan kucing dan tikus tidak menyadari bahwa mereka bekerja untuk ordo rahasia. Orang-orang yang dihubungi ordo rahasia semuanya adalah pejabat tinggi yang bertanggung jawab atas perkumpulan kucing dan tikus, seperti Magnoro yang kau bunuh. Terakhir kali, ketika saya menginterogasi mantan suami saya, Magnolo, saya dapat menebak beberapa hal dari kata-katanya. Sebagai anggota ordo rahasia, ia bertanggung jawab atas manajemen dan penyampaian perintah. Orang-orang di perkumpulan kucing dan tikus di bawah ini sangat rumit, jadi wajar saja jika mereka tidak tahu tentang perkumpulan rahasia. Cukup mendapatkan komisi berdasarkan tugas yang mereka selesaikan. Apakah itu ancaman bagi kita? Tanya Wu Heng. Dia dan si Lagui sama-sama berasal dari Treasure Island. Mereka tidak dapat mencampuri apa yang terjadi di tempat lain, selama tidak ada yang salah di sini. Pulau Harta Karun dulunya adalah wilayah bajak laut, jadi mereka mungkin tidak bisa menyusup ke sini, kata si Lagui, lalu menambahkan, intelijen juga samar-samar menyebutkan konspirasi lain dari ordo rahasia. Wu Heng mengerutkan kening. Konspirasi lain. Masyarakat rahasia itu tidak melakukan apapun sepanjang hari dan malah memikirkan cara untuk berkomplot melawan pihak lain. Apa artinya? Si Lagui tampak sangat puas dengan reaksi pihak lain. Ia tersenyum tipis dan melanjutkan, proyek Kilin, juga dikenal sebagai Jalan Kilin, adalah rencana untuk mengobarkan revolusi lokal dan mendukung salah satu rakyat kita untuk menduduki tahta dan bersuara. Maksudmu kerajaan Yeke, kata Wu Heng tanpa sadar. Pada saat yang sama, saya langsung memikirkan pemahaman saya tentang ordo rahasia. Sekelompok orang kaya yang mengejar keabadian terus-menerus ingin mendapatkan pengaruh yang lebih besar melalui uang, dan merebut kepentingan mereka sendiri dengan melakukan kudeta, mempromosikan perang dengan negara tetangga, dan sebagainya. Sekarang tampak bahwa ini bukan tebakan acak, tetapi rencana yang jelas. Apa yang terjadi baru-baru ini adalah kerajaan Yeko. Aku juga curiga begitu. Terakhir kali kau bertemu putri kelima, dia juga menyinggung soal campur tangan orang luar dalam urusan tahta, kata si Lagui langsung. Saat itu, putri kelima menyinggung soal aliran sesat, dan karena itu ia ingin agar perkumpulan itu turun tangan. Tetapi tidak dapat dikesampingkan kemungkinan bahwa hal itu dilakukan oleh perkumpulan rahasia. Memang mungkin, kata Wu Heng. Tidak hanya itu, orang-orang berkuasa bahkan lebih takut mati. Sulit dikatakan apakah tidak ada pemimpin negara manapun yang diam-diam akan bekerja sama dengan perkumpulan rahasia itu demi mempertahankan hidupnya. Si Lagui tampak seolah-olah bisa melihat isi hati orang-orang. Wu Heng mengangguk setuju, lalu menatap langsung ke pihak lain, apakah ada gerakan dari markas. Si Lagui menjawab, mereka seharusnya meminta asosiasi setempat untuk menyelidiki. Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Biar asosiasi yang urus-urusan di sana, dan kita tinggal urus Pulau Harta Karun. Wu Heng bersandar di sofa dan tersenyum. Si Lagui kehilangan keseriusannya ketika berkata, kamu pemilik pulau ini. Jangan tunggu sampai tua baru disuap. Wu Heng berkata dengan marah, siapa yang kau pandang rendah? Aku seorang ahli nujum. Aku bisa menggunakan mereka untuk memperpanjang hidupku.
Nada suara si Lagui tercekat, kau kejam sekali. Melihat si Lagui tidak ada kegiatan lain, Wu Heng melanjutkan, seorang penyair mengundangku untuk menonton drama besok. Kalau kamu tidak ada kegiatan lain, bagaimana kalau kamu ikut bersenang-senang? Yang tentang putri kelima, bukan? Ini kisah pertama detektif hebat yang diadaptasi oleh seorang penyair bernama Saban, jelas Wu Heng. Apakah ada banyak orang? Tidak ada orang lain. Aku berencana mengajak Mini dan yang lainnya untuk melihatnya. Si Lagui memikirkannya dan menjadi sangat tertarik. Dia bertanya, baiklah, kalau begitu saya akan membuat beberapa pengaturan besok dan membiarkan tim yang lain pergi dan melihatnya. Wu Heng mengangguk, oke. Kalau dipikir-pikir, kamu memang punya bakat di bidang mekanik. Setelah menyelesaikan diskusi, si Lagui mengemukakan masalah pena dan jam tangan, dan keduanya mengobrol santai. Tunggu sampai hari gelap, si Lagui kembali menghunus pedangnya dan berkata, aku akan kembali. Aku akan membawa orang-orang ke sana besok pagi. Wu Heng juga berdiri dan berkata, kalian berdua masih berutang satu dari taruhan terakhir. Si Lagui terdiam sejenak, matanya terbelalak lebar, sedikit terkejut, kau tidak mengatakan apapun, tapi kau terus mengungkitnya. Tunggu sampai ada kesempatan, kata Wu Heng. Pikirkan dulu, si Yali bilang dia akan mentraktirmu makan beberapa hari lagi. Katakan saja, kalau tidak, kita akan dianggap curang. Saat si Lagui mengatakan ini, wajahnya memerah. Kalau begitu aku akan memikirkannya baik-baik. Wu Heng mengangguk dan mengantarnya keluar. Saat si Lagui berjalan, dia berkata, jangan pergi terlalu jauh, jangan melakukan hal buruk, dan jangan. Kalau kamu menyesal, bilang saja. Kamu diaken, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Si Lagui berhenti sejenak dan berkata, baiklah, pikirkanlah. Antar dia keluar pintu dan lambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Si Lagui berjalan keluar gang, memanggil kereta, dan perlahan menghilang dari pandangan. Wu Heng juga kembali ke rumah dan berjalan ke atas. Saat kami tiba di ruang kerja, ketiga hantu itu sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Wu Heng duduk dan berkata, si Lagui baru saja datang dan membawa berita tentang Magnolia. Glenda, yang sedang merevisi naskah, mendongak dan bertanya, apa beritanya? Tentang klub kucing dan tikus di belakangnya, Wu Heng mengulangi apa yang baru saja dikatakan si Lagui kepadanya. Berita-berita itu terutama berisi hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan di balik layar dan tidak melibatkan Granda. Setelah merenung sejenak, Glenda berkata, setahu saya tentang dia, perkumpulan kucing dan tikus kemungkinan besar dibentuk oleh Ordo Rahasia. Dia membantu menyampaikan beberapa perintah. Mengenai Qilindao, ini pertama kalinya saya mendengar tentang mereka. Seperti yang dikatakan si Lagui, kemungkinan besar mereka terlibat dalam perebutan tahta kerajaan Yeko. Kami semua berpikiran sama, Wu Heng mengangguk. Glenda berkata, perspektifmu dan perspektif Sheila mungkin berbeda. Umur para elf yang panjang menyulitkan mereka untuk memahami perspektif manusia dan merasakan ketakutan akan berakhirnya kehidupan secara bertahap. Ordo Rahasia dapat menyediakan metode untuk memperpanjang hidup, yang sangat menarik bagi keluarga kerajaan manusia. Itu benar, tetapi siapapun yang berkuasa ingin menikmati hak istimewa selamanya dan hidup selamanya. Tapi bukan cuma manusia. Pemimpin ras lain mungkin juga tidak sehebat itu. Ini hanya masalah mati cepat atau lambat. Begini, sebenarnya, perkumpulan kucing dan tikus serta Qilindao tidak ada hubungannya dengan kita. Kita hanya perlu menjaga pulau harta karun. Wu Heng berdiri dan meregangkan badan. Benar, Glenda setuju. Aku akan istirahat, kalian bisa bersenang-senang. Setelah berkata demikian, Wu Heng keluar dari ruang belajar dan kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Gedung Opera Jewel Flower, sebuah bangunan baru yang besar di Treasure Island, dengan pilar batu putih dan kubah setengah lingkaran yang dilebih-lebihkan. Gedung opera ini telah menjadi bangunan penting di daerah ini. Dalam terjemahan nama para peri, Sanara melambangkan bunga permata.
Pemilik sebenarnya gedung opera ini juga Sanara. Bagian dalam gedung juga tak kalah megah, dengan gaya dekorasi peri kayu yang kental. Wu Heng memimpin para pelayan ke aula dan duduk di kursi tengah. Minnie dan yang lainnya mengobrol, menantikan pertunjukan yang akan datang. Setelah duduk di tempat duduk saya dan menunggu sebentar, saya mendengar langkah kaki di pintu masuk dan Envier masuk bersama beberapa orang dari balai kota. Tuan Pulau, Tuan. Envier memimpin dalam memberi hormat. Staf balai kota di belakang mereka juga memberi hormat, Tuan Pulau Tuan. Ayo cari tempat duduk, kata Wu Heng. Envier memimpin semua orang ke samping dan duduk di satu sisi. Robe berkata lembut, Suster Weyer sangat mengesankan. Minnie juga merendahkan suaranya, dia awalnya adalah seorang patriark muda, jadi mengelola orang yang jumlahnya sedikit bukanlah apa-apa. Bab 649 Kau tidak akan berbohong pada kami, kan? Benar, Robe mengangguk setuju. Minnie menambahkan, saat dia bersama tuannya, dia seperti bayi yang baik. Hehe, dua orang lainnya juga tertawa. Envier tampaknya merasakan sesuatu dan melirik ke sini. Minnie berhenti berbicara, merasa sedikit bersalah, dan mulai berbicara lagi tentang gaya dekorasi di sini. Tak lama kemudian, si Lagui datang bersama si Yali dan beberapa anggota tim. Setelah menyapa mereka, mereka mencari tempat duduk dan duduk. Kemudian datanglah Macintosh dari Old Barrel Tavern bersama anak buahnya. Setelah memberi salam, dia duduk di belakang. Ketika hampir semua orang tiba, Wu Heng berkata kepada orang-orang di sampingnya, katakan pada mereka sudah waktunya untuk memulai. Robe keluar dari tempat duduknya dan berbicara kepada staf yang menjaga lorong. Pihak lainnya berjalan cepat ke bawah. Di atas panggung, tirai merah besar perlahan terbuka. Ketika adegan berikut terungkap, panggung mulai menjadi riuh, dengan para pemandu memegang papan petunjuk, pedagang asongan membawa barang dagangan, dan para wanita membawa keranjang dan bergumam sendiri. Semua orang di panggung tampil, menciptakan suasana seperti jalanan. Lalu, muncullah sosok berjubah, disertai narasi yang jelas. Saya seorang dokter, Tuan Wu Heng dan saya menyewa rumah ini bersama-sama melalui seorang teman lokal. Adegan berubah, dan aktor yang memerankan Watson berjalan menuju sebuah rumah. Saban, yang memerankan Wu Heng, bergegas keluar dengan gembira sambil membawa wadah ramuan di tangan, sambil berteriak, aku menemukannya, aku menemukannya. Di balik panggung, beberapa wanita berkumpul bersama, menonton pertunjukan di panggung dari samping. Mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik dan mereka ulang adegan di jalan, kata seorang wanita dengan terkejut, sambil mengangkat kerah bajunya. Mereka adalah beberapa orang lain yang mendapat adaptasi, Blushing Maid Bernie, dari Island Masters Mansion. Hari ini saya dengar pertunjukannya sudah dimulai di sini. Setelah berdiskusi cukup lama dengan Saban dan yang lainnya, akhirnya mereka diizinkan datang dan menonton pertunjukan dari pinggir. Ya, semua perlengkapan sudah disiapkan. Kalau kita tidak tampil bagus, pemilik pulau akan marah, kan? Seseorang mulai khawatir. Tidak, penguasa pulau tidak akan melakukan itu, kata putri kelima, Brittany, dengan lembut dan nada tegas. Yang lainnya mengangguk dan melanjutkan menonton pertunjukan di atas. Brittany mencondongkan tubuh ke depan lagi dan memandang ke arah penonton. Lihatlah sosok di tengah kerumunan. Itu persis seperti yang dikatakan rumor. Pemilik pulau ini sangat menyukai gadis orc. Wah, aktingnya bagus sekali. Hanya saja, aktor yang memerankan Wu Heng agak tua dan temperamennya jauh lebih buruk. Si Yali memuji dan menyentuh adiknya dengan lengannya. Si Lagui, setuju. Si Lagui melirik anggota di sekitarnya dan berkata dengan wajah datar, lihat saja, jangan terus bicara. Meski sudah larut malam, penglihatan tepi dirinya masih tanpa sadar memandang ke arah sosok diagonal di depannya. Dia tidak seanggun dia, dan tidak seputih dia. Pertunjukan tersebut berlangsung lebih dari 40 menit dan menggambarkan keseluruhan cerita.
Nampaknya seperti jenis di mana narasi digunakan untuk menjelaskan dan aktor tampil. Agak berbeda dengan sandiwara panggung modern. Tapi bisa dilihat juga kalau mereka mengerjakannya dengan sangat serius, entah itu penampilan ataupun alat peraga, mereka benar-benar mencurahkan hati mereka ke dalamnya. Saban memberi hormat bersama seluruh aktor, dan tirai perlahan ditutup. Tunggu sampai benar-benar selesai. Saban berlari dari belakang dan memberi hormat, Tuan Pulau Tuan. Ya, ceritanya bagus sekali, puji Wu Heng. Meskipun ada beberapa kekurangan, beberapa hal dapat diperbaiki seiring berjalannya waktu, dan tidak ada seorang pun yang dapat menjadi sempurna dalam sekali jalan. Mendengar penegasan sang kepala pulau, wajah Saban berseri-seri karena gembira. Terima kasih, Tuan. Teruslah bekerja keras. Wu Heng menyemangati lagi, lalu berdiri dan pergi bersama yang lain. Saat aku mendekati pintu keluar, sorak-sorai keras terdengar di belakangku. Dan hal-hal seperti itu mampu kami lakukan. Setelah meninggalkan teater, Sheila Gui memimpin tim kembali ke shift masing-masing. Yang lainnya juga berpamitan dan berjalan menuju kantor masing-masing. Sore hari, di sebuah pub, sang penyair selesai menceritakan kisah dari surat kabar di atas panggung, mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Berbeda dengan sebelumnya, mereka tidak turun untuk beristirahat saat jeda, tetapi tetap berada di atas panggung. Dengan batuk ringan, semua orang di bawah segera terdiam. Lihatlah dia dengan rasa ingin tahu. Sang penyair tersenyum dan berkata, semuanya, saya punya kabar untuk dibagikan. Pagi ini, drama panggung kita telah disetujui oleh kepala pulau. Drama ini akan dipentaskan di gedung opera dalam 3 hari. Bagi para tamu yang menyukai drama panggung, silakan datang dan menonton. Orang-orang di antara penonton mengerutkan kening, lalu menjadi ribut. Drama panggung itu keluar begitu cepat. Sudah lebih dari setengah bulan, tidak terlalu singkat. Saya sangat menantikan pementasan drama panggung itu. Tuan Pulau benar-benar berbeda dari para bangsawan itu. Dia mengizinkan drama panggung itu diadaptasi dan bahkan menontonnya secara langsung. Saya merasa saya bisa berakting. Mendengarkan diskusi di antara hadirin, sang penyair pun tersenyum. Sebagian besar bar di pulau ini mempromosikan drama panggung selama waktu luang mereka. Dan masalah ini menyebar dengan cepat di pulau itu. Wu Heng tidak terlalu memperhatikan perbincangan mengenai drama panggung di pulau itu. Saya mampir ke pabrik pada sore hari dan melihat beberapa pabrik sedang sibuk dan produk-produknya pada dasarnya dapat memenuhi pasokan saat ini. Terlebih lagi, pabrik itu dijaga oleh kerangka-kerangka dan dipekerjakan oleh kerangka-kerangka. Saya tidak tahu apakah itu dapat dianggap sebagai bengkel tak berawak modern. Mesin modern, tidak ada makhluk hidup, rasanya semua kondisi terpenuhi. Gelombang pertama pena dan jam tangan yang dijual di pulau itu telah dikirim melalui laut. Tergantung umpan balik dari karavannya. Saya rasa seharusnya tidak terlalu buruk. Lagi pula, tidak ada alternatif lain di pasaran saat ini. Selanjutnya, produksi akan distabilkan dan dijual dalam jumlah besar. Setelah makan malam, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Wu Heng duduk di kamar tidur dan menunggu sebentar. Sanela masuk sambil menyeka rambutnya, duduk di sampingnya, dan berkata lembut, bagaimana pementasan panggung hari ini? Saat menonton drama panggung, Wu Heng meminta seseorang untuk memberi tahu Sanara. Saya hanya harus memproses beberapa pesanan di pagi hari, jadi saya tidak pergi. Wu Heng berkata, ini lebih baik dari yang aku harapkan. Kalau begitu, aku akan melihat-lihat. Kalau ada kesempatan, kata Sanara, lalu melanjutkan, lelang ramuan akan diadakan lusa, dan akan ada 5 botol ramuan yang dijual. Tidak masalah, kamu bisa mengatasinya, kata Wu Heng. Sanela berkata dengan serius, karena kita akan mengadakan lelang, kalian harus menahan tekanan. Jika ada yang datang membeli dari kalian secara pribadi, kalian tidak boleh menjual 1 botol pun. Wu Heng sedikit mengernyit, begitu ketat. Tentu saja, semakin tegas kau menolak, semakin menguntungkan lelangnya, terutama mengingat tekanan dari asosiasi.
Ada cukup banyak orang yang tidak bisa menjadi pahlawan dan menunggu terobosan, kata Sanara lembut. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku tidak akan pulang besok atau lusa, keputusan akhir ada di tanganmu. Sanela tersenyum dan mengangguk, menepuk kepalanya pelan, sambil berkata dengan nada penuh kasih sayang, kamu sungguh baik. Apakah ada hadiah? Hadiah apa lagi yang Anda inginkan untuk lelang Anda? Wu Heng memeluknya dengan lembut dan mencium bibir merahnya. Berbaringlah di tempat tidur dan beristirahat bersama. Keesokan harinya, publisitas besar-besaran mulai dirilis. Lelang farmasi akan diadakan di Gedung Opera besok. Anggota Kamar Dagang, tamu undangan, dan mereka yang telah mendaftarkan identitasnya melalui asosiasi atau balai kota dapat berpartisipasi. Kemarin, sebagian besar penyair di pulau itu diberitahu bahwa mereka akan tampil dalam 3 hari. Lelang lainnya akan segera berlangsung. Waktu digenggam erat. Hal ini juga meningkatkan popularitas Gedung Opera. Banyak orang berlari ke Gedung Opera untuk melihat gedung tinggi yang baru dibangun ini. Itu pelelangan barang-barang pameran di lantai 3, kan? Ada barang-barang asli di sana. Beberapa hari terakhir ini, semua pejabat di pulau ini telah menunggu ramuan ini. Senangnya punya uang. Aku bisa minum obat kalau sudah naik level dan tidak perlu latihan lagi. Asosiasi, studi Diaken. Beberapa profesional tingkat tinggi dengan pakaian dan ras yang berbeda duduk di sofa. Kemana anak itu bisa lari saat ini? Gadis kecil, kau tidak akan bersekongkol dengan bocah itu untuk menipu kita di sini, kan? Bagaimana mungkin kami, orang tua, menindasnya? Kami baru saja bertemu dan mengobrol. Di hadapannya, dahi Silagui dipenuhi keringat. Bab 650 bagaimana dengan 500? Dunia zombie, ruang medis. Wu Heng duduk di satu sisi, memandangi 2 pasien di ruangan itu. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, berwajah pucat dan berambut tipis berantakan. Selang infus terpasang di lengannya, dan cairan bening menetes keluar. Di ranjang rumah sakit lain tak jauh dari situ, terbaring seorang wanita berusia 50-an, dengan rambut kering dan beruban berserakan di bahunya dan bibir pecah-pecah. Keduanya melihat ke sini, dengan sedikit rasa gelisah di mata mereka. Di seberang setiap tempat tidur berdiri 2 kerangka yang memegang senjata. Rongga mata mereka yang kosong menatap lurus ke arah tempat tidur, tidak bergerak. Kedua orang ini adalah 2 teknisi Korea yang diselamatkan oleh Wu Heng. Saya libur sehari kemarin, jadi saya datang ke sini hari ini untuk memeriksa bagaimana keadaan mereka. Apakah kamu merasa lebih baik? Tanya Wu Heng dalam bahasa Korea. Keduanya tidak dapat dipercaya, tetapi pangkalan tersebut membutuhkan bakat dalam semua aspek. Jika mereka bersedia bekerja dengan jujur, Wu Heng masih bersedia membiarkan mereka bergabung. Lelaki itu menjawab, agak pulih. Seharusnya kau tahu sesuatu tentang markas itu. Sikapku sangat sederhana. Dalam situasi saat ini, kita seharusnya saling membantu dan bertahan hidup di kiamat, alih-alih saling menyakiti karena konsep ras dan faksi. Bagaimana menurutmu? Tanya Wu Heng dengan tenang. Keduanya saling berpandangan, dan tetap saja laki-laki itu yang berbicara, kamu benar. Karena kamu telah memilih untuk bergabung dengan pangkalan, kamu harus bekerja keras di masa depan. Kami akan menjamin hidup dan keselamatanmu, lanjut Wu Heng. Jangan khawatir, kami hanya staf teknis pangkalan. Serangan terhadap tim skeleton Anda tidak ada hubungannya dengan kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas yang Anda berikan kepada kami di masa mendatang, kata pria itu serius. Mendengar jaminan pihak lain, Wu Heng mengangguk dan menatap wanita di dalam, bagaimana denganmu? Wanita itu juga berkata, saya juga akan melakukan apa yang Anda minta, tetapi saya harap pekerjaan yang diberikan kepada saya akan berada di bidang yang kami kuasai. Apa yang awalnya menjadi tanggung jawabmu? Tanya Wu Heng. Pria itu berkata, saya bertanggung jawab untuk mengendalikan peralatan di kapal, dan mengarahkan pemasangan dan penerapannya sesuai kebutuhan. Bisakah sistem senjata jarak dekat dipasang di fregat?
Mampu. Wu Heng berpikir sejenak lalu bertanya, bagaimana dengan tempat lain? Misalnya, saya ingin menyerang daratan, atau melindungi keamanan sebuah gedung. Pria itu menjawab, baiklah, tapi kita perlu membuat beberapa pengaturan terlebih dahulu. Misalnya, sistem pendukung, sistem pasokan amunisi, dan pangkalan semuanya perlu diatur dengan baik. Menyelamatkannya bukanlah suatu kerugian. Masalah sistem senjata jarak dekat telah terselesaikan. Aku mengerti. Wu Heng menatap wanita di tempat tidur itu lagi, apa tanggung jawabmu? Wanita itu menjawab, saya seorang teknisi komunikasi. Teknologi komunikasi. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, dalam situasi saat ini, bisakah kita membangun sistem komunikasi yang independen? Misalnya, komunikasi antar beberapa pangkalan. Kita bisa memasang kabel telepon dan menyiapkan peralatan switching terlebih dahulu agar komunikasi telepon tetap terjaga. Wanita itu berhenti sejenak dan melanjutkan, bayangkan saja seperti telepon rumah kuno. Kesulitannya terletak pada pemasangan catu daya dan kabel telepon. Wu Heng mengangguk sambil berpikir. Menyediakan listrik dan memasang kabel tidaklah sulit. Saluran telepon kuno, apakah mudah ditemukan? Tidak sulit, yang sekarang masih berfungsi seperti aslinya. Mudah ditemukan di tempat-tempat yang menjual kabel telepon jenis ini, kata wanita itu. Saya mengerti. Istirahatlah selama 2 hari ke depan. Saya akan mengatur beberapa murid untuk kalian nanti, dan kalian akan bertanggung jawab mengajar mereka, kata Wu Heng kepada mereka berdua. Mendengar itu hanya kelas mengajar, keduanya menghela napas lega. Status guru tidaklah rendah. Setelah siswa mempelajari sesuatu, mereka akan ditempatkan di berbagai bidang di pangkalan, dan mereka semua adalah koneksinya sendiri. Itu pekerjaan yang cukup bagus. Dimengerti. Keduanya langsung menjawab. Wu Heng berdiri dan pergi bersama Qi Hancai. Di koridor, Qi Hancai berkata, apakah kita perlu menyediakan tempat bagi mereka untuk menghadiri kelas? Siapkan ruang kelas. Aku akan mengatur beberapa kerangka untuk datang dan belajar bersama mereka, dan juga mengatur beberapa orang kita untuk masuk, kata Wu Heng. Baiklah, aku akan mengaturnya nanti, kata Qi Hancai. Itu semua tentang 2 orang yang terluka. Wu Heng melanjutkan, apakah konvoinya sudah ada di sini? Ada. Bersiaplah, kita akan membereskan zombie hari ini. Oke. Qi Hancai setuju, mengambil walkie-talkie dan mulai memobilisasi armada. Tak lama kemudian, konvoi dan kerangka berkumpul di pintu. Tinggalkan pangkalan dan melaju ke depan. Mengaum, mengaum, mengaum gelombang. Gerombolan zombie yang padat itu menabrak formasi tombak kerangka itu. Suara mereka saling mencabik dan menggigit satu sama lain bergema di seluruh area. Ketika para zombie berjatuhan satu demi satu, gumpalan jiwa yang tersisa perlahan melayang ke atas. Seperti kapas yang tertiup angin. Glenda menjelajah jiwa-jiwa yang tersisa, melahap satu jiwa yang mengerikan demi satu jiwa yang mengerikan untuk menambah pengalamannya. Bisakah Bibi Glenda menjadi pahlawan juga? Xiao Piao bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia berdiri di samping. Penny berpikir sejenak, kita hantu, jadi kita tidak seharusnya bisa menjadi pahlawan. Benar. Xiao terbang ke sisi Wu Heng dan bertanya, Paman, siapa nama hantu level 20? Wu Heng menggelengkan kepalanya. Entahlah. Sepertinya tidak ada catatan serupa. Jadi Bibi Glenda yang pertama. Bisa saja. Nanti kita tahu apa nama level 20, kata Wu Heng sambil tersenyum. Xiao berkata lagi, oh, bisakah kita mencapai level 20 hari ini? Kita seharusnya bisa mencapai level 19 hari ini, 20 tepat setelah 19. Aku tahu. Sementara kedua jiwa itu berbicara, perintah sistem juga berbunyi di telinga mereka. Hantu ditingkatkan ke level 19, kelincahan +1, kecerdasan +2, persepsi +2, karisma +1. Ditingkatkan. Wu Heng mendongak dan melihat Granda masih melahap jiwa yang tersisa. Dan jumlah jiwa yang tersisa tidak sepadat pada awalnya.
Ketika semua zombie di bawah terbunuh atau terluka, hantu-hantu di langit juga dimangsa oleh Granda. Wu Heng melanjutkan perintahnya, seluruh pasukan maju. Tabrakan gelombang. Pasukan kerangka itu berdiri dan bergerak maju, membunuh semua target di sepanjang jalan. Wu Heng mengambil walkie-talkie dan memanggil Qi Hancai untuk membawa konvoi untuk melakukan pencarian. Tak lama kemudian, pertempuran berakhir. Mayat-mayat diseret keluar dari mana-mana, dan Wu Heng mulai melepaskan medan perang mayat. Sekelompok besar kerangka berdiri dan bergabung dengan tim kerangka. Setelah konvoi mengumpulkan semua rampasan, transformasi mayat juga akan selesai. Wu Heng kembali ke kursi kopilot dan kembali ke pangkalan bersama. Serahkan sisanya pada Qi Hancai. Wu Heng kembali ke kamarnya dan kembali ke dunia lain. Rumah besar pemilik pulau, Minnie dan yang lainnya sedang menghitung hadiah di ruangan itu. Ketika mereka melihat Wu Heng turun, mereka semua menyapanya. Apakah ada seseorang yang datang? Minnie berkata, banyak orang datang. Diakon Silagui bahkan mengirim orang untuk datang 2 kali untuk menanyakan apakah kamu ada di rumah. Apakah ini semua karena pelelangan? Aku tidak tahu tujuannya, tapi yang pasti ini tidak ada hubungannya dengan kasus apapun, kata Minnie langsung. Wu Heng melirik kotak hadiah di ruang tamu dan bertanya, ada yang bagus? Banyak barang bagus. Minnie mengeluarkan sebuah patung indah dari kotak hadiah. Robe mengeluarkan kacamata berliontin permata dari kotak hadiah lain, mengulurkan jarinya, dan memasukkannya ke lensa. Kosong. Mirip dengan apa yang dikirim terakhir kali, semuanya adalah hal-hal yang mencerminkan kehidupan elegan kaum bangsawan. Menurut Wu Heng, akan lebih baik jika ia memberi dirinya 2 bak mandi pemanas otomatis dan menaruhnya di markas yang baru ditempati agar masih bisa digunakan. Lihat di mana harus menaruhnya. Kalau tidak dibutuhkan, taruh saja di gudang dulu, kata Wu Heng. Baik, Guru. Minnie mengangguk. Ketiga pelayan itu membukanya satu persatu, wajah mereka penuh dengan kegembiraan, seolah-olah mereka sedang membuka kotak tersembunyi. Sesekali mereka berseru kegirangan sambil memamerkan hadiah yang telah mereka buka. Wu Heng duduk di samping dan memperhatikan para pelayan memilih hadiah sambil tersenyum. Kadang-kadang ada orang yang berkunjung di pintu. Minnie selalu meminta Wu Heng untuk kembali lagi di lain hari dengan alasan Wu Heng tidak ada di rumah. Saat itu sudah mendekati senja. Envier dan Sanara juga kembali dari luar. Duduk bersama di meja makan malam bersama. Setelah makan sedikit, Sanara mengambil sapu tangan dan menyeka sudut mulutnya. Lalu berkata dengan lembut, kamu tidak di sini hari ini, dan banyak orang pergi ke tempatku. Wu Heng tersenyum dan berkata, saya rasa kita bisa mencari nafkah dengan menjual kembali hadiah-hadiah ini di masa depan. Tanpa statusmu saat ini, siapa yang akan memberimu hadiah? Sanara meliriknya sekilas. Benar sekali. Wu Heng mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Sanara melanjutkan, tempatnya sudah disiapkan. Ramuan yang dijual dibatasi 5 botol, dengan harga dasar 500 koin emas. Bagaimana menurutmu?